sedang dilakukan oleh orang-orang terhadap jasadmu? Apakah kamu sedang dimandikan atau dikasih apa? Kafan kan? Udah dikafankan. Aduh, Allahu Akbar. Itu di situ ada kayak laki-laki tua serem banget. Ih. Di dekat nomor 13. Di dekat nomor 13. Ini yang kamu lihat di atas, bukan? Roy, sudah siap? Sudah, Robi. Berikan kisi-kisi untuk partisipan pertama kita. Silakan. Partisipan pertama malam ini. Mati suri. Seorang perempuan yang mati suri. Dia waktu itu mati kenapa yang Roy lihat? Saya melihat kejadian kecelakaan yang terhantam. Kemudian kondisinya ada selang dan koma. Tapi sempat mati. Mati suri. Oke. Wow. Tanggal lahir berapa yang pernah mati suri, Roy? Silahkan. Saya ingin melihat dulu. Wow. Seorang perempuan yang cantik sekali dengan rambut yang indah. Saya memilih angka kelahiran nomor 17. Ica lahir di tanggal 17 Maret. Wanita cantik ini pernah mati suri. Selalu dihantui jin yang berusaha berkomunikasi dengannya dan sering melihat sosok gaib. Menurut pengakuannya, Ica mengalami depresi akibat seringnya melihat jin setelah mengalami mati suri. Apakah ini karma buruk yang selalu hadir di dalam kehidupan Ica? Tatapan matanya sangat kosong dan takut sekali terhadap kita di sini. Fitri dan Kenapa? Robi. Saya menganalisa dalam penerangan batin saya. Kondisinya dia ini bagus, terawat, dan dia bisa membawa diri dalam penampilan. Namun, beda. Casing luarnya dan dalamnya itu beda banget. Ambruk sekali di dalamnya. Karena dia melihat hal-hal yang tidak nyata. Sosok makhluk gaib yang selalu muncul dalam tidurnya. Dan saya menggambarkan di sini ada wanita kemudian tiduran karena ada masker oksigen, koma, mati suri juga. Dan bahasa yang bisa saya gambarkan di sini adalah kalau secara medis kita juga bisa lihat near death experience. Jadi adalah fenomena gejala yang seperti itu. Ica ini mengalami kejadian ini kemudian bisa melihat sosok yang tidak jelas, makhluk astral. Kacau sekali matanya. Ica nunduk kenapa? Melihat sesuatu di sini? Jujur aja Kak, itu di atas Ica ngelihat kayak ada sesuatu yang serem banget. Saya tahu, Robi. Di mana? Di mana? Di mana? Saya melihat juga penampakan di atas sosok kuntilanak. Dia bisa melihat. Saya yakin dia memang bisa melihat. Semenjak dulu jadi ceritanya Ica pernah sempat meninggal. Di situ Ica cuma berasa kayak mimpi aja. Nah, di dalam mimpi itu Ica kayak lagi ada di satu lorong yang panjang banget. Terus di lorong itu Ica ketemu sama almarhum Papa. Ya, tapi almarhum Papa itu mukanya sedih terus nangis ngeliat Ica. Tiba-tiba Ica ditarik dan jatuh ke bawah. Di bawah itu banyak banget api dan panas banget. Tiba-tiba Ica bangun udah kayak gitu aja. Jadi setelah kejadian itu Ica jadi kayak sering dengar suara-suara gaib, kayak dipanggil, terus dengar suara orang nangis, orang minta tolong, dan itu ngeganggu banget. Jadi makanya Ica pengen minta tolong. Ya.
Ceritakan ke kita proses dari mati suri sembari Roy menggambarkan apa yang kalian berdua lihat di studio ini. Iya, Ica semenjak kejadian itu tuh jujur aja sering ketakutan banget, terus jadi Awalnya jadi kecelakaannya apa, Kecelakaannya Ica? apa waktu itu, sayang? Ya, waktu kecelakaan itu sebelum Ica ngalamin begini, Ica dulu emang bisa dibilang termasuk anak bandel, sering keluar malam, terus kecelakaan udah gitu aja. Dan sebelumnya Ica jadi setelah kejadian itu Ica jadi flashback. Sebelumnya Ica sering ngelawan orang tua, Ica suka nggak dengerin omongan mama, terus kayak nggak hormat sama orang tua. Nah, ada hikmah di balik mati surinya Ica ini sebenarnya. Ica jadi lebih sering di rumah, tapi mau sampai kapan? Ica pikir mau sampai kapan bisa ngelihat yang gaib-gaib, dan itu ngeganggu banget, bikin takut, bikin Ica jadi nggak bisa kemana-mana. Oke. Iya. Pengalamannya bagaimana? Ya itu dia pengalamannya. Ica kayak mimpi, tapi mimpinya itu real banget. Ica ada di satu lorong yang panjang banget, dan di ujung itu ada almarhum papa. Dia ngeliat Ica dengan tatapan sedih banget dan nangis. Waktu Ica mau jalan ke arah papa, Ica tiba-tiba jatuh dan kayak ditarik orang gitu, terus jatuh, dan di bawah tuh banyak api, panas banget. Saya melihat di sini Ica melihat hal yang sama di belakang saya, tepatnya di atas. Ada penampakan spiritual. Ya, Berapa jumlahnya di studio? ada 3. Satu kepalanya, kepala kuntilanaknya. Dan yang lainnya adalah anak buahnya. Dan dia bilang, "Kau bisa lihat saya ya. Kamu jangan merasa takut kalau di sini orang manusia kalau semakin takut itu akan semakin lemah hawanya. Oh, gitu. Tapi kalau kita semakin berani dan tidak ada apa-apa, kita akan semakin dia yang takut. dia yang Bang. takut. Ngeri banget sih. Gambaran yang saya lihat di sini, Ini ganggu nggak, Koroy? kalau semakin dia ketakutan seperti ini, Robby mohon dijaga ya agar dia fokusnya kepada saya terus. Saya khawatir sekali dia agak kerasukan. Ica, Dia fokus bisa ya. kemasukan. Ya, pandang aja Roy. Ini yang kamu lihat di atas, bukan? Ini apa? Ini yang ketua komplotannya nih. Ini yang ditakuti. Iya. Ketua komplotannya. Ica, kamu kan bisa melihat, bisa berkomunikasi juga. Enggak, Ica takut. Nggak mau ya? Nggak mau. Pernah mencoba? Nggak mau. Atau mereka mencoba ngobrol sama kamu? Kalau dengar suara-suara sering. Apa aja yang mereka sampaikan? Biasanya orang-orang tuh minta, Iya. roh-roh ini minta tolong ya? Iya, minta Oh, ya? tolong Ya, katanya. ya benar. Oh betul? Ya. Apa? Bisikan apa yang kamu dengar? Biasanya kayak ada yang, misalnya Ica ini lagi besuk teman di rumah sakit atau di tempat-tempat tertentu, banyak suara yang minta tolong, teriak terus manggil-manggil Ica, tapi Ica nggak berani, nggak pernah. Nggak, kamu acuhkan aja, kamu cuekin ya? Iya. Oke. Saya juga melihat penampakan di sini. Ketika dia pergi ke kamar mandi, juga terganggu sekali dengan penampakan-penampakan di kamar mandi, karena kebanyakan kamar mandi itu adalah tempat yang lembab dan berhantu. Kamu tidak merasa nyaman ketika dia pergi ke kamar mandi. Selalu ada banyak yang mengintai, sosok-sosok makhluk astral. Iya, Iya benar Kak. betul ya, Ca? Iya, jadi Ica semenjak kejadian itu Ica nggak pernah yang pengen sendiri, selalu pengen di tempat yang ramai. Ngeri. Oke. Ketika kamu sadar, kamu bangun dari matimu, itu proses apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang terhadap jasadmu? Apakah kamu sedang dimandikan atau dikasih apa? Kafan kan atau? Udah dikafankan. Aduh, Allahu Akbar. Udah dikafankan dan kamu buka mata kamu. Iya. Reaksi orang-orang seperti apa, Cak? Kabur atau? Ada beberapa yang kayaknya ketakutan, tapi waktu itu Ica kan keadaannya masih lemes banget. Yang Ica ingat itu di samping Ica ada mama, terus Ica dipeluk sama mama dan cuma mama yang ngurusin Ica. Kamu sudah apa? Ditapasin gitu-gitu udah semua? Iya. Udah siap dikubur waktu itu? Iya. Di rumah atau di masjid? Di rumah? Di rumah. Dia masih di rumah. Untung belum di liang lahat ya, liang kubur ya. Aduh. Apa semua orang mati suri punya kekuatan Iya, ini? seperti itu. Mostly iya, kebanyakan iya.
Nah ini bisa dipergiin nggak dari kehidupan Ica? Bisa ditutup atau mungkin Iya. dihilangkan Ica pengen- gitu. Nggak nyaman banget begini. Dia nggak nyaman, tetapi ini tidak bisa dihilangkan karena sudah bagian dari cerita hidupnya Ica. Saya melihat Banyak di sekali sini kan gangguan. bau obat tidur. Kamu pengguna obat tidur. Itu kan bahaya sekali. Saya hanya menganjurkan kamu di sini stop, hentikan penggunaan obat tidur itu dan kamu pergi ke psikolog. Saya mendengar sesuatu, melihat satu tante-tante rambutnya bergelombang. Tante Emi, siapa itu Tante Emi? Orang yang udah meninggal, kemudian Tante Emi ini Tante Emi itu adiknya papa. Dia emang udah meninggal. Semasa hidupnya Ica termasuk deket banget sama dia. Karena kebetulan Tante Emi itu nggak punya anak cewek. Dan dia juga sayang banget sama Ica. Ica, terakhir saya pengen tes keberanian kamu. Kamu boleh agak maju ke sini. Coba. Sambil dilihat. Tapi bentar Kak. Iya. Itu ngeganggu nggak sama roh-roh itu kalau misalnya kita... Kamu hanya nunjuk, kamu tidak memanggil atau apa? Ya, kasih tau saya. Itu ada di Ya, Kak. situ ada apa? Bentuknya apa? Sama. Sama, kuntilanak. Iya, itu di situ ada kayak laki-laki tua serem banget Ih. di dekat nomor 13. Di dekat nomor 13. Berani menatap, rasanya gimana? Korbi pengen tahu. Serem banget Kak. Tapi lebih agak lega. Enggak, masih belum. Nggak tahu deh ke depannya kayak gimana. Tadinya Ica pengen minta bantuin buat gimana Melepas. caranya ya hilang gitu loh. Maksudnya Ica pengen normal aja.